ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu. Hanya bahagimu saja Tuhan, di tempat tinggi Tuhan. Dan Engkau Allah yang sungguh baik, yang memberikan kami kuasa Tuhan. Dan kami mau memakai kuasa yang Engkau memberikan itu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siap mau memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan namanya, dan Dia adalah Raja kita, Tuhan kita. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Tuhan memberikan kita kuasa untuk menaklukkan segala musuh. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah langit. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Amin. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama katakan, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. karena kita akan pujian di nama kita. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, Amin. Menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Haleluya. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama katakan, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi
memberikan kita segalanya dan menyertai karena Dia cinta akan kita. Dan Dia telah membuktikan semua kebaikannya dalam kehidupan kita. Kita dapat bersyukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab tiada Allah yang sepertinya. Dia Allah yang sungguh luar biasa. Dan firman-Nya akan disampaikan oleh hamba-Nya yang menyegarkan kehidupan kita, yang menguatkan kehidupan kita, yang mengoreksi setiap kehidupan kita. Cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidup. Ku bersyukur ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Amin. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur Kami bersyukur kepadamu Tuhan. ada padaku, Semuanya milik-Mu Tuhan. hanya Amin. milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Sama-sama kita katakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku tak
bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan suara-Mu. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan. Karena memang kami ingin dekat dengan-Mu. Kami ingin selalu mencari-Mu. Karena Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memerdekakan kami bangsa Indonesia. Kami percaya semua ini adalah memang telah Engkau suratkan di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Karena kami percaya juga karena kami telah dibebaskan oleh tubuh dan darah-Mu di kayu salib. Sehingga kami telah merdeka dari dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapak, biarlah Roh Kudus memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Agar kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau katakan kepada kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Muka-muka yang ceria selalu pagi-pagi hari Minggu mau beribadah cari Tuhan, itu luar biasa. Karena memang itu Tuhan kehendaki. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Karena Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Itu janji Tuhan. Jadi Tuhan bilang, kamu harus beribadah. Bukan bisa iya, bisa tidak. Harus. Jadi yang datang-datang ini memang betul-betul mau cari Tuhan. Karena kalau muka ceria, bersyukur, itu ada berkat, itu pasti datang. Kalau kita muka-muka suram, murung, ya kita tinggal tunggu waktunya. Kita bukan begitu. Kita mau kita semangat dalam hidup. Kayak 17 Agustus kita berjuang untuk bisa merdeka. Jadi kalau kita lihat gambar ini, kita merayakan ulang tahun ke-80, ulang tahun kemerdekaan. Tadi kita sudah menyanyikan Indonesia Raya dengan penuh hikmat, suasana yang luar biasa. Karena kita menyadari bahwa kemerdekaan itu susah. Mencapai kemerdekaan ini dari tahun 45 itu perjuangannya berat sekali. Banyak jiwa, khususnya di Surabaya, berkorban untuk bangsa dan negara ini. Tetapi Tuhan Yesus berkorban buat saudara dan saya, supaya bisa merdeka dari dosa dan kesalahan saudara dan saya. Kita harus pikir yang benar itu. Dan Tuhan mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk merdeka. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu
sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita dipanggil untuk merdeka, tapi bukan merdeka untuk berbuat apa saja. Wah, mari kita bikin yang Tuhan tidak berkenan. Bukan untuk itu. Kita supaya melayani dalam kasih, bukan merdeka berbuat sesuatu. Merdeka yang terukur, yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya. Contoh sifat yang dipengaruhi oleh roh kedagingan, yang merupakan sifat karakter si iblis atau si jahat. Kalau kita perhatikan ilustrasi gambar ini, orang yang suka menjelek-jelekan kita di belakang adalah orang yang dengki dan tidak mampu bersaing. Amsal 20 ayat 19, firman-Nya berkata demikian, siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Ini bocor mulut ini istilahnya ada roh pemecah yang ngomong sini, jangan bilang-bilang ya ke itu orang itu begini-begini, yang jelek-jelek. Nggak ada yang bilang baik. Dia datang di sini, nggak usah kasih tahu ya itu orang itu. Akhirnya kalau ketemu mereka akan berseteru, perseteruan, berselisih. Ini itu namanya roh pemecah. Kalau kita lihat di Galatia 5 ayat 19-21 itu kedagingan antara lain ya, itu ada banyak. Yang kebanyakan terjadi di antara kita, iri hati, kepentingan diri sendiri, perseteruan, roh pemecah dan lain-lain. Nah, ini contohnya ini. Nah, kanker rohani, kanker ya, itu bernama iri dan dengki. Kalau kita sudah iri dan dengki, sudah macam-macam yang keluar, yang jelek. Itu hatinya si iblis, sifat iblis atau karakternya iblis itu. Jauhilah sifat ini, karena sesungguhnya dengki itu bisa merusak amal kebaikan. Ya. Contoh orang yang selalu ingin bertengkar dan berkelahi, artinya mereka tidak ada kasih. Ini dalam keluarga. Contohnya kalau orang tua berkelahi, anak-anak itu ada dampaknya. Mereka lihat, oh, kok orang tua saya begini. Akhirnya mereka bisa, ada yang minder, ada yang bisa jadi nakal. Ya, dimasuki oleh si iblis. Jadi jangan sampai begitu. Ini sifat-sifat iblis bisa terjadi. Ya. Karena Tuhan memberikan hatinya, karakternya, atau Allah itu adalah kasih, dia memberikan kasihnya kepada kita karena dia Allah damai sejahtera. Dia sebelum turun naik ke surga, setelah bangkit terus kembali ke surga, Tuhan Yesus bilang apa? Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu dan damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Itu hati Tuhan Yesus dikasih supaya dia tinggal memerintah dalam hati kita. Karena kita adalah baitnya Roh Kudus. Supaya selalu ada dia di dalam hati kita. Ya, ini perlu kita ingat ya. Yang model-model begitu itu mereka tidak ada kasihnya. Jadi berikan contoh yang baik buat keluarga-keluarga. Oleh karenanya biarlah kasih itu selalu ada dalam hati kita atau diri kita. Karena apa? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ya, kita sudah berbahasa roh yang macam-macam sambil loncat, macam-macam. Kalau kita nggak ada kasih itu percuma. Ini intinya supaya selalu ada tinggal dan diam di dalam hati saudara dan saya. Ini yang Tuhan inginkan. 1 Korintus 13 ayat 1. Jadi marilah kita hidup di dalam kasih. Seperti Indonesia ini sekarang masih ada gejolak-gejolak sedikit, tapi memang itulah Tuhan selalu merancangkan yang terbaik. Siapapun presiden kita, siapapun pemimpin kita, itu Tuhan yang pilih. Jadi kita harus tunduk.
Karena kalau kita lihat presiden mana yang tidak punya kelebihan ataupun kekurangan, karena mereka itu manusia, pasti ada. Jadi dalam dunia itu memang ada si jahat dan ada Tuhan Yesus yang selalu mempengaruhi hati saudara dan saya. Karena apa penyebabnya? Karena kita sering lupa Tuhan Yesus. Matius 24 ayat 12, firman-Nya berkata demikian, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Durhaka itu perbuatan-perbuatan yang dikehendaki si jahat atau si iblis itu. Makin bertambah, apalagi di akhir zaman. Kenapa dingin? Tuhan Yesus itu adalah sumber panas, sumber energi, dia itu panas. Kalau sudah jauh dari dia, kasih kita itu hilang, akan menjadi dingin. Karena banyak kita sudah terpengaruh oleh si jahat atau kedagingan dunia. Nah, ini perlu kita waspadai. Akhirnya kita berbuat hal-hal yang terkait dunia, yang macam-macam. Yang kita bisa lihat di Galatia 5, 19-21 tadi. Jadi kita perlu ingat, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Ya. Jadi kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Jangan sampai kita dipimpin oleh roh si Lucifer, si jahat, si iblis. Karena kita akan kedagingan nantinya. Jangan sampai kita diingatkan. Itu sebabnya kita diingatkan Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau ada kasih atau roh Kristus ada dalam diri saudara dan saya, berarti kita adalah milik Kristus. Kalau tidak ada berarti, kalau jadi Roh Kudus itu sudah diusir karena hati kita sudah ditempati si roh jahat atau si iblis, ya kita bukan anak Allah lagi. Kita diingatkan. Contoh ya, jika ada musibah atau susah, baru cari Tuhan. Kalau ada tabrakan di tol atau di mana, wah, ya Tuhan, ya Tuhan. Kalau biasa-biasa aja, tenang aja. Tapi kalau ada musibah, kok cari Tuhan? Contoh juga, kalau ketemu ini gali tambang, ketemu banyak emas, dapat emas, wah senang. Tapi kalau cuma ketemu batu, dia nggak mau cari Tuhan. Cari Tuhan kalau ketemu banyak emas, lupa Tuhan kalau ketemu banyak emas. Tapi kalau cuma ketemu batu baru cari emas. Ini contoh kalau lagi gali tambang. Oleh karenanya topik kita hari ini adalah jangan pernah melupakan Tuhan. Ya, jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Dia. Ya, Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Ya, jangan pernah lupakanlah. Jangan pernah melupakan Allah, atau Ia akan melupakan kita, membiarkan kita terombang-ambing di dalam kesesatan. Makanya firman-Nya berkata, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Ya. Pembacaan firman terambil dari Mazmur 90 ayat 5 dan 6. Kalau boleh kita baca sama-sama, ya. 2, 3. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ya. Jadi
manusia itu seperti ini, firman Tuhan bilang begitu. Setelah dipelajari di Alkitab serta hikmat yang dari atas, jadi kita selalu kalau membaca Alkitab, kita berdoa mau baca Alkitab, kita renungkan datang hikmat yang dari atas, memberikan kita kekuatan, mengisi, oh maksudnya itu begini. Maka ada 4 kata kunci yang perlu diperhatikan apabila kita ingin diberkati sampai dengan di kekekalan nantinya. Jadi kalau kita mau cari Tuhan terus, kita akan diberkati sampai ke kekekalan. Karena itu tujuan akhir kita. Kita bukan hanya di bumi sini, kita sampai di kekekalan bersama Tuhan Yesus. Yang pertama, kata kunci pertama, kita harus disadari bahwa hidup ini singkat. Hal ini dijelaskan pada Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu selesai, lenyap. Jadi kita harus perhatikan, kita harus cari Tuhan. Artinya apa? Di sini dijelaskan bahwa segala sesuatu ada masanya atau ada waktunya. Begitu pula dengan manusia, yaitu sesuai kehendak Tuhan dan rencana Tuhan bagi saudara dan saya. Kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan, tetapi ingat hidup kita itu singkat. Jadi jangan kita berbuat yang tidak dikehendakinya. Dunia hanya tempat persinggahan sementara. Dan hidup manusia di dunia ini tidak akan selamanya. Kita tidak selamanya di sini. Nanti kita akan berakhir di tempat peristirahatan di dunia. Karena apa? Kita hidup di dunia alamiah dan rohania. Tujuan kita yaitu ini. Wahyu 21 ayat 2a. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah. Jadi, kita bukan tempatnya nanti kekal di surga. Enggak, dari surga itu akan turun satu kota di mana Tuhan akan berada di sana, berdiam di sana bersama-sama saudara dan saya. Ya. Tujuan akhir kita adalah Yerusalem yang baru, kota yang turun dari surga, di mana nantinya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena firman-Nya berkata pada Yesaya 40 ayat 7, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa ini seperti rumput, cuma dihembus. Jadi sesuai Tuhan aja, maunya Tuhan, rancangan Tuhan. Contoh lain yaitu tsunami. Di sini jelaskan bahwa apabila sudah waktunya maka tidak ada yang bisa melawan. Kita tidak tahu, kita masih senang-senang kayak kejadian di Aceh waktu dulu. Masih dengan kegiatan macam-macam, tahu-tahu datang tsunami. Kita selesai. Tapi ini semua rancangan Tuhan. Jadi kita perlu merenungkan lagi. Apa yang kita perlu renungkan? 1 Petrus 4 ayat 2 firman-Nya berkata, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat 3-nya 1 Petrus 4 ayat 3, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ini kita perlu merenungkan. Karena waktu singkat, sudahlah. Kita sudah banyak waktu kita lewati yang model-model gini. Jadi
Waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Ikutilah kehendak Tuhan. Luar biasa, ya. Agar kita jangan pernah melupakan Tuhan yang telah memerdekakan kita. Galatia 5 ayat 1 firman-Nya berkata demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Kuk itu seperti kalau di pedati itu di kaki di belakang ini sehingga delman, sehingga kita bisa dikendalikan si iblis. Jangan sampai kita dikendalikan si iblis. Tuhan yang mengendalikan kita, jangan sampai kita dikendalikan si iblis, kuk perhambaan oleh si iblis. Jadi kita jangan menjadi hamba iblis, ya. Kita jadi hamba Tuhan, karena kita sudah dibebaskan. Kata kunci yang kedua, kita harus disadari bahwa kita perlu selalu bersyukur. Ya. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Ya. Kenapa? Kita perlu selalu mensyukuri kebaikan Tuhan kepada kita, orang-orang berdosa yang telah ditebusnya. Itu semua karena apa? Karena kasih karunia-Nya. Dia sangat menyayangi saudara dan saya. Jadi kita harus bersyukur. Ada lagu bersyukur kan? Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Nya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Ya, itu karena kasih karunia. Dia kasih bagi saudara dan saya. Bebas, merdeka, dosa kita sudah dihapuskan. Nah, kita meramalkan kebaikan Tuhan ini begini. Kalau sekarang kita masih bisa hadir di sini, kita tidak terbaring di rumah sakit, infus kiri kanan, wah, dari mana-mana. Kita masih bisa sehat, bisa datang. Jantung kita masih bisa dup, 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 dup. Wah, puji Tuhan. Napas kita masih, oh haleluya. Ya, luar biasa. Kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan ini, wah, luar biasa ya. Jadi pemeliharaannya sungguh luar biasa bagi saudara dan saya. Oleh karenanya mari kita puji ya, nggak usah pakai ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi aku. Percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Karena apa kita selalu harus merenungkan hal itu? Kita harus bersyukur dan jangan pernah melihat ke kiri atau ke kanan, tapi lihatlah Yesus. Cari Dia untuk segala permasalahanmu. Karena Dia, Yesus, punya janji bagimu. 1 Tawaris 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setianya sungguh luar biasa bagi saudara dan saya. Harus disadari bahwa kehidupan ini sudah merupakan rancangan Tuhan. Jadi sebagai manusia kita tidak akan pernah mengetahui rancangan Tuhan bagi kita semua. Mika 4 ayat 12 firman-Nya berkata demikian.
Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengetahui keputusannya bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Jadi Tuhan akan menggiring kita sesuai dengan apa yang Dia rancangkan bagi saudara dan saya. Namun yang perlu kita ingat atau jangan pernah lupa, Tuhan selalu punya rencana terbaik bagi kita orang percaya. Bukan hanya bagi gereja ini atau gereja itu, tetapi bagi semua orang percaya. Yeremia 29 ayat 11 firman-Nya berkata demikian. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana untuk Yang keempat, kita harus sadari bahwa diperlukan percaya yang benar dan sungguh-sungguh kepadanya. Jadi kita hanya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada gereja. Karena semua gereja tidak dapat menyelamatkan kita. Dan hanya Tuhan yang dapat melakukannya apabila kita percaya kepadanya. Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Gereja itu hanya menggiring kita, menuntun kita supaya dekat dengan firman-Nya pada Yesus, supaya kita nanti bisa bersama-sama dengannya. Jadi Mazmur 37 ayat 5 berkata demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi itu saja, kita sungguh-sungguh percaya, jangan percaya setengah-setengah, nggak akan terjadi. Kalau kita percaya sungguh-sungguh, jadilah sesuai imanmu. Jadi apabila kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sesuai Mazmur 91 ayat 1 dan 2, artinya kita perlu selalu mau percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh serta bergantung dan berharap kepadanya, maka Tuhan punya janji. Mazmur 91 ayat 1-2. Orang yang duduk dalam hidup lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dan janjinya adalah pada Mazmur 91 ayat 3-4. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Dan janjinya juga yaitu Mazmur 91 ayat 5-6. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Karena Tuhan ialah tempat perlindunganmu, dan yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi sebagai kesimpulan, untuk jangan melupakan Tuhan, ada 4 kata kunci, yaitu pertama, sadari bahwa hidup ini sangat singkat. Yang kedua, sadari bahwa kita perlu selalu bersyukur. Yang ketiga, sadari bahwa kehidupan kita sudah merupakan rancangan Tuhan. Dan keempat, sadari bahwa kita harus percaya yang benar dan sungguh-sungguh kepadanya. Jangan separuh-separuh, kalau setengah-setengah aku muntahkan, Tuhan bilang begitu. Apabila kita dapat menyadari semua ini, maka saya percaya janji Tuhan akan berlaku atau terjadi bagi kita semua. Artinya kita pasti akan diberkati sampai pada kekekalan.
Nantinya karena tujuan akhir kita adalah bersama-sama dengan Dia Tuhan kita, Yesus Kristus. Pemusik sama singer saya undang untuk ke depan. Diberkatilah saudara, diberkatilah kesehatanmu, pekerjaanmu, studimu, usahamu, dan ingat, jangan pernah melupakan Tuhan dan berjalanlah bersamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya doa Yabes juga merupakan doa kami Tuhan. Seperti Engkau menjawab dan memberkati Yabes, demikian juga Engkau memberkati kami umat-Mu yang beribadah saat ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Dan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Karena Engkau hadir, kami percaya bahwa kedatangan kami tidak sia-sia. Karena kami bertemu dengan Engkau, Allah yang memelihara hidup kami selama kami di dalam dunia ini, dan Allah yang menjamin sampai kami sampai pada kehidupan kekal di surga bersama dengan Engkau. Walaupun kami datang dengan berbagai permasalahan kami, banyak permohonan dan banyak doa, banyak hal yang merupakan kesukaran bagi kami, namun kami percaya Tuhan, bagimu sangat-sangat mudah, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau kenal kami, karena Engkau memanggil dengan nama kami, dan karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Apapun yang mereka layani, bukankah semuanya itu adalah wujud ucapan syukur yang mereka berikan kepadamu? Memberkati yang menyambut tamukah, memberkati tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader, pewarta, memberkati hamba-Mu yang kami kasihi, Bapak Pendeta Dr. Leonard Dumais bersama istri dan anak. Biar kiranya Tuhan Kau memberikan kesehatan, Engkau terus pakai selalu dimanapun hamba-Mu ini berada, memberkati dan menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Demikian juga setiap persembahan yang dibawa oleh umat-Mu. Kami percaya Tuhan, ini bukan soal nilai, tapi ini adalah soal hati. Hati yang mengasihi dan hati yang mengucap syukur. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini tidak berkesempatan hadir, dimanapun mereka berada Tuhan. Kalau mereka dalam kesehatan yang kurang baik, dari tempat ini kami lepaskan kesembuhan itu dalam nama Yesus. Atau mungkin mereka terhalang oleh berbagai kesibukan, biar kiranya Tuhan Engkau memberikan pertolongan dan kelegaan, supaya lain kesempatan kami bisa bersama-sama dalam suatu ibadah seperti hari ini, dalam suatu ucapan syukur. Hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau, dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, Kau berkati Tuhan barang-barang dagangan mereka. Tangannya Engkau bubuhi dengan berkat, sehingga apapun yang mereka pegang menjadi berhasil dalam nama Yesus. Berdoa buat umat-Mu yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati perusahaan itu Tuhan. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu ketika Engkau sedang bekerja. Hikmat, marifat, dan wibawa surgawi menyertai Engkau. Kami juga berdoa buat anak-anak kami, mereka yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah. Berikan hikmat dan akal budi. Cukupi biaya-biaya pendidikan mereka Tuhan. Jagai ketika mereka dalam perjalanan, jagai juga dalam pergaulan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami.
Itu sebabnya Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun. Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantu sampai cucu-cucunya. Tuhan, berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan, karena ada di dalam rumah-Mu adalah sesuatu bertemu dengan Engkau. Seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Bertemu dengan Engkau, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kemenangan, Engkau memberikan kami semangat yang baru dan kesehatan daripada-Mu. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, atau sebagian di antara kami yang akan melanjutkan perjalanan ataupun aktivitas mereka, kami tidak sendiri lagi. Kami bersama dengan Engkau, Allah yang memelihara kami, Allah yang menyertai kami dan melindungi kami. Dan kembalikan kami pada saat-saat berikutnya seperti hari ini Tuhan, saat kami berkumpul beribadah dan mempermuliakan serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas kami. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menjaga kita, akan melindungi kita dan menghiburkan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Kita bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pohonkan doa berkat ini. Kalau saudara, izinkan saya menambahkan sedikit pengumuman, yaitu untuk yang ikut lomba pada minggu lalu, karena di sini banyak sekali yang ikut berpartisipasi dalam lomba dadakan kita. Kita akan memberikan hadiah buat peserta lomba 17-an minggu lalu. Nanti nama-nama yang disebutkan harap maju ke depan ya. Ada 3 kelompok yang kemarin kita ya, harap maju ke depan. Yang pertama, kelompok pertama harap maju ke depan, Ibu Lusiawati. Supaya cepat langsung ya. Yang kedua Ibu Inga, yang ketiga Ibu Magda, yang keempat Ibu Titi, yang kelima Bu Wewe. Ya, yang kelima Ibu Wewe. Ya, boleh langsung maju. Biar cepat langsung kali ya, kelompok yang kedua. Ya, inilah hadiah yang acaranya dibuat dari kita untuk kita. Jangan duduk dulu ya Bu ya, jangan duduk dulu. Langsung dari kelompok yang kedua ada Ibu Bernike, Ibu Christine, Ibu Yeni, Ibu Shirley, dan Ibu Wilan. Bisa langsung maju ke depan. Ini adalah peserta dari kelompok kedua. Ya, kelompok kedua. Christine, Ibu Yeni, Ibu Wilan, Ibu Shirley, Ibu Bernika. Dan terakhir dari kelompok yang ketiga ya. Kelompok yang ketiga. Ini ada dari saudari Kesha, Penny, Isa, Yakub, Cheryl, dan Kevin. Ayo, saudari Kesha, Penny, Isa, Yakub, Cheryl, dan Kevin yang kemarin ikut lomba 17 Agustus. Ya, udah dapat semua hadiahnya. Mungkin dari bagian dokumenter bisa difotokan. Oh ya, izin Bapak Gembala untuk ikut dan Ibu Gembala untuk maju ke depan, ikut berfoto bersama. Nah, inilah peserta lomba.
ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu.